Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lori Febriadi, mahasiswa semester 4 jurusan Sistem Informasi di STMIK Lombok. Jadi pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat, yaitu manajemen keuangan pribadi berbasis web, yang dimana aplikasi ini saya buat menggunakan Laravel 13 sebagai frameworknya untuk membuat backendnya, sedangkan untuk membuat database-nya saya menggunakan MySQL. Sedangkan untuk interface-nya atau tampilannya saya menggunakan Bootstrap 5 sebagai front-end-nya. Sedangkan dalam aplikasi saya ini menuntut adanya laporan yang dalam bentuk seperti kwitansi misalnya. Jadi saya di sini menggunakan DOM PDF agar supaya laporannya bisa di-download dalam bentuk PDF. Jadi tujuan daripada pembuatan aplikasi ini di samping sebagai tugas ujian akhir di semester 4 di mata kuliah pemrograman web 2, dimana juga saya lihat kita sebagai individu itu jarang melakukan pencatatan terhadap keuangan kita sendiri. Jadi dari seberapapun uang yang kita dapat itu ya kita keluarkan juga tanpa ada perhitungan yang jelas atau dokumentasi yang jelas. Itu dasarnya kenapa saya membuat aplikasi ini. Nah, di dalam aplikasi ini saya juga akan mendemonstrasikan bagaimana loginnya, bagaimana registernya, terus bagaimana tampilan dashboardnya, terus transaksinya, kategori. Di sini ada misalnya seperti dashboard, ada transaksinya, ada kategorinya, ada budgetnya, ada targetnya, ada laporannya ini yang bisa di-download. Terus ada juga AI suggestion atau saran dari AI-nya, dan juga untuk usernya. Nah, ini tampilan daripada user. Nah, yang pertama kita langsung saja ke menu loginnya. Jadi di sini pengguna bisa memasukkan email dan passwordnya apabila sudah memiliki akun. Namun apabila belum memiliki akun, silakan daftar dulu di sini. Oke, maka akan diarahkan ke menu register di sini ya. Jadi tinggal misalnya nih, nama kita mau membuat akun nih, namanya adalah kamu, emailnya kamu@gmail.com, passwordnya 123456778. Kita ulangi lagi passwordnya 123456778, lalu klik daftar. Maka kita akan langsung diarahkan ke halaman dashboard daripada user kami itu sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat nih. Oke, yang pertama, jadi ada 3 poin penting yang akan ditampilkan di menu dashboard, yaitu berapa saldo kita saat ini, terus total pemasukannya berapa, total pengeluarannya berapa, dan di sini juga nanti akan ditampilkan 5 transaksi terbaru di sini. Di samping itu juga ada juga target tabungan untuk membuat
tabungan kita, misalnya kita mau membeli sesuatu nih di akhir tahun, jadi kita bisa tiap bulan bisa atau tiap hari bisa menyisihkan beberapa rupiah di dalam target tabungan ini. Nah, ini yang akan kelihatan. Ada satu lagi nanti di sini, yaitu sugesti saran daripada AI. Nanti akan keluar di sini di menu ini. Selanjutnya kita ke menu transaksi, di mana di menu transaksi ini kita bisa menambahkan transaksi. Jadi di sini ada tanggal, ada kategori, deskripsi, jenis, nominal, dan aksinya. Jadi di mana aksinya ini nanti bisa diubah, bisa dilihat, bisa dihapus. Nah, jadi sebelum kita ini kita tambahkan dulu misalnya transaksinya, tambah transaksi, kita lihat misalnya untuk pemasukannya kita pilih. Jadi ada dua nih untuk transaksinya, yaitu adalah pemasukan dan pengeluaran. Nah, kita pilih kategorinya, misalnya pemasukan ini kategorinya adalah gaji misalnya, yang besarannya misalnya 10 juta 10 juta ya. Oke, misalnya tanggal transaksinya bisa kita gajian di tanggal 1 misalnya, anggaplah ini. Jadi ini nanti di deskripsinya bisa diisi gaji bulan Juni tahun 2026, lalu kita klik simpan. Maka di menu transaksi ini akan kelihatan transaksi kita. Kita kembali lagi ke menu dashboard, apakah dia kelihatan di sini kan? Ada 5 transaksi terakhir, kebetulan ini baru ada satu transaksi. Nah, di sini ada saldo saat ini, karena kita belum melakukan pengeluaran, maka total pemasukannya 10 juta, saldonya juga 10 juta. Total pengeluaran yang sama target tabungan juga tidak ada. Transaksi saran AI-nya juga tidak kelihatan di sini. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke menu transaksi. Jadi di sini bisa kita lihat transaksi kita, bisa kita edit juga. Misalnya nih ternyata salahnya bukan 10 juta tapi 10 juta 10.300.000 misalnya. Oke, kita update, maka nominalnya akan berubah. Nah, kita lihat juga di dashboardnya, itu juga akan berubah. Oke, di sini juga misalnya kalau kita mau menghapusnya juga tinggal kita hapus di sini. Nah, di sini juga kita bisa memfilternya nanti di sini. Bisa berdasarkan kategorinya, bisa berdasarkan range tanggalnya, bisa berdasarkan pemasukan atau pengeluarannya. Oke, next, selanjutnya kita ke menu kategori. Nah, di sini tadi kan kita pilih kategori nih yang di pemasukan dan pengeluaran. Kebetulan saya sudah memasukkan ada beberapa kategori di pemasukan dan ada beberapa kategori di pengeluaran yang biasanya kita gunakan. Namun ini semua nanti kalau memang usernya itu membutuhkan kategori yang lain, misalnya dari semua kategori ini ternyata nggak ada nih, dia tinggal tambah kategori aja. Misalnya di pemasukan seperti ini ya, kita mau tambahkan misalnya fee atau bonus atau apa lagi, atau hadiah. Oke, nah kita pilih dulu, kita akan memasukkan ke kategori yang ada di pemasukan atau yang ada di pengeluaran. Biasanya hadiah ini ya ada di pemasukan, kita taruh sebagai pemasukan, kita klik simpan.
maka di sini akan muncul kategori pemasukan yaitu hadiah. Dan tadi sudah ada ya hadiah di bawahnya. Oke. Atau kita coba yang lain, coba dia investasi gaji bonus apa ya, pemasukan itu misalnya kejutan. Kita buat kategori kejutan di pemasukan. Kita simpan, maka di sini akan muncul kategori pemasukan yang nantinya bisa kita pilih di transaksi. Sama juga dengan pengeluaran. Kalau kita misalnya mau menambahkan pengeluaran di sini, misalnya apa misalnya ini pengeluaran tak terduga, misalnya untuk terduga atau emergency. Lalu kita pilih pengeluaran, simpan, maka di sini akan muncul kategori emergency. Jadi si user ini tidak bisa menghapus kategori yang sudah ada yang menjadi default kategori ini sendiri, namun dia bisa menghapus, bisa mengedit kategori yang dibuat. Misalkan hadiah tadi sudah ada, mungkin ini hadiah liburan serta kalau memang kita tidak butuhkan, kita juga bisa menghapusnya. Tinggal ini kita hapus, maka kategori hadiah liburan akan terhapus. Oke, ini juga kalau memang kita tidak membutuhkan ini juga kita bisa hapus. Oke, selanjutnya kita ke menu budget. Mungkin belum ada budget nih ya, jadi fungsinya ini untuk mengontrol nanti keuangan kita yang keluar. Misalnya kita tambah dulu budgetnya nih untuk apa misalnya nih makanan, misalnya untuk makanan kita berapa periodenya yang untuk harian lah. Misalnya budget kita harian itu 45.000 ya, 3 kali makan di tanggal sekarang itu ini juga sampai tanggal bulan 7 12. Oke, kita simpan, maka budget harian untuk makanan sudah tersimpan. Oke, tambah lagi misalnya budget mingguannya, makannya 12 atau kategori apa nih, tagihan misalnya nih 200.000 misalnya. Biasanya tagihan itu bulanan ya, tagihan di tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2026 simpan, jadi akan tersimpan di sini. Jadi kita lanjut, kita lihat dulu menu dashboardnya, kelihatan nggak? Oke, jadi karena budget ini nanti dia akan berhubungan dengan AI saran, makanya dia tidak kita munculkan di situ. Selanjutnya kita ke menu target. Nah, ini yang tadi di depan untuk target tabungan. Misalnya kita membuat target nih, saya tahun ini mungkin mau beli laptop misalnya, beli laptop dengan harga 15 juta. Nah, sedangkan uang yang kita punya saat ini misalnya baru terkumpul 3.500.000. Nanti batas ini kita akan beli di tahun 2026. Klik simpan, maka di sini juga akan tersimpan target kita.
Misalnya kita mau menambah lagi nih target tahun depan itu saya mau beli HP, misalnya kita mau update HP misalnya dengan harga 3 juta. Tabungan saat ini kita masih mempunyai 400.000 misalnya. Jadi saya itu mau beli HP di bulan 11 misalnya, kita anggaplah 31/10/2026. Oke, klik simpan. Maka kita memiliki 2 target di sini, yang dimana yang satunya ditargetkan terisi di tanggal 31 Desember, yang satunya di tanggal 31 Oktober. Oke, kita lihat dashboardnya. Nah, di sini akan ditampilkan targetnya di sini. Ini maksud saya tadi. Oke, selanjutnya kita menggunakan ke tadi ini targetnya. Jadi kita ke laporan. Mungkin kalau sebelum kita ke laporan kita tambah dulu transaksinya ya. Ini kita tambah dulu untuk pengeluarannya. Oke, kita tambahkan belanja bulanan nih. Harusnya 3.550.000 misalnya. Di tanggal 3 Oke, kita klik simpan, tes tambah lagi transaksinya, pengeluarannya yaitu ada untuk biasanya untuk pendidikan, untuk bayar sekolah anak dan sebagainya, barulah kita 2 juta lah di tanggal 3 tanggal simpan. Oke, selanjutnya kita ke laporan. Jadi total pemasukan kita adalah 10.300.000, total pengeluarannya kita 5.050.000, saldonya tinggal 5.250.000. Nah, di sini ada daftar daripada detail transaksinya. Nah, ini bisa kita bentuk dalam bentuk PDF. Nah, kita coba ya, kita bentuk PDF. Tunggu mau disimpan di mana, misalnya di folder download, kita lihat nanti, kita save. Oke, udah disimpan. Kita buka folder tempat kita menyimpannya. Kita coba buka di mana sini. Nah, seperti ini teman-teman ya, di laporannya dari tanggal 1 sampai tanggal 12 Juli dengan akunnya adalah user kamu. Total pemasukannya 10.300.000, total pengeluarannya 5.500.000, saldonya 5.250.000. Di sini juga tertera detail daripada transaksi yang sudah dilaksanakan selama dan tanggal yang ini. Oke, kita tutup dulu, kita lihat lagi. Nah, setelah di laporan sini, yang selanjutnya adalah kita ke AI saran. Nah, seperti ini. Jadi di AI saran ini dia merujuk ke targetnya, target yang sudah diberikan. Misalnya nih, kita mau edit yang tadinya AI sarannya di laptop 23%, sisihkan masukkan untuk mempercepat target ini. Coba kita edit dulu targetnya. Yang beli laptop misalnya sampai 10 juta. Ada salah 1 juta sih. 10 juta. Oke,
Jadi dari progresnya yang tadi yang 23%, dia naik menjadi 66,7%. Kita lihat ya misalnya kategori dia akan hilang dari ini kalau memang dia sudah targetnya sudah melampaui target. Ini istilahnya sudah aman lah. Sedangkan untuk yang kategori belanja tadi itu sudah menghabiskan 60% dari total pengeluaran Anda. Terus sama ini juga ya. Selanjutnya di user ini akan bisa melihat nama usermu, bisa juga kita logout. Jadi ini dia, kita logout. Nanti kita lihat user yang sudah seisi yang lainnya, kita lihat bagaimana tampilannya. Kita logout. Baik, kita lanjutkan untuk melihat tampilan daripada super adminnya. Saya sudah membuat user untuk super admin. Kita akan coba login ke akun super adminnya. Di sini ada admin.com. Jadi kalau ini diabaikan karena saya menggunakan passkey di ini. Oke, jadi kalau di laptop teman-teman nanti kemungkinan notif tadi tidak akan keluar, tapi langsung bisa mengklik tombol login ini. Ya, jadi seperti ini yang akan kelihatan di menu super admin. Jadi dia menampilkan berapa sih jumlah user yang ada. Nah, seperti ini tadi kan ada user yang aktif, ada yang non aktif. Nanti kita lihat di kelola user. Terus ada total transaksinya, ada kategori defaultnya juga di sini. Terus ada statistik budgetnya, ada target tabungannya juga. Terus kita ke menu kelola user. Nah ini maksudnya seperti tadi ada 3 user, 2 user yang aktif dan 1 user yang non aktif. Jadi kalau untuk mengaktifkan user, tinggal kita klik aksi ini, aktifkan, maka user kamunya akan kembali aktif. Kita lihat di menu admin dashboardnya, maka di total user itu yang aktif 3, yang non aktif 3. Kita kembali lagi ke kelola user. Sama juga nanti kalau memang kita mau hapus user, kita bisa menghapus usernya. Kalau mau dinonaktifkan, tinggal klik nonaktif, oke. Nah, statusnya menjadi nonaktif. Kita lihat lagi di dashboard, maka ada 2 yang aktif, yang 1 yang aktif. Kita coba dulu ya, kita login dengan akun yang sudah kita nonaktifkan, apakah dia bisa login atau tidak. Untuk beralih ke akun kamu, kita harus logout dulu. Jadi menu logoutnya ada di sini, dia ada logo usernya, ada nama usernya. Nah, di sini ada emailnya, ini tombol logout. Klik logout, maka akan diarahkan ke menu login. Nah, di sini kita akan coba, sudah kita simpan ya akun kamu tadi sama passwordnya. Kita coba untuk login. Kita dulu. Oke. Kita klik login, maka akan ada notif akun Anda dinonaktifkan, hubungi admin. Jadi itu fungsinya daripada super admin. Oke, kalau sekarang kita login dengan akun admin. Oke, kita login dulu dengan akun admin. Kita klik login. Terus kita coba di kelola user, kita aktifkan akunnya. Oke, lalu kita keluar. Kita coba lagi masuk dengan akun user tadi. Kita klik login, nah dia kembali bisa login.
login lagi ke akun yang lain. Misalnya tadi ada akun user juga yang sudah saya buat, ada juga transaksi yang di sini. Oke, jadi ini udah si akun user ini dia punya beberapa transaksi. Kita lihat transaksinya itu banyaknya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 transaksi. Namun di dashboard dia maksimal hanya bisa menampilkan 5 transaksi di sini. Untuk mengurangi loadnya, terus di sini ada target tabungannya, saldo saat ini, total pemasukan dan total pengeluaran, serta saran AI yang ada di bawah. Bisa kita lihat. Oke, seperti ini. Ke transaksi yang ada jelas sekali, ada pemasukan, pengeluaran dan sebagainya. Lalu di tabel kategorinya masih menggunakan kategori yang default di sini. Terus di budgetnya baru ada 1 transaksi hanya untuk makan saja. Ada targetnya cuma 1 untuk beli laptop saja. Untuk laporan kita bisa lihat. Nah, jadi karena transaksi ini range-nya antara tanggal 1 sampai tanggal 16 Juni, jadi kita bisa mencetak nih laporannya. Misalnya dari tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni kita mencetak yang bulan Juni. Lalu kita klik tampilkan, maka dia akan muncul tampilan transaksi kita selama bulan Juni. Nah, kalau kita ingin mencetak laporan ini, tinggal klik ke tombol PDF ini, maka kita simpan. Kita coba buka mukanya. Jadi pada PDF ini sudah disimpan laporan keuangan dari si user test ini. Di data transaksi si user test ini saja yang akan di ini, sedangkan user kamu tadi itu tidak akan ikut di user yang ini, jadi karena dia berbeda user. Jadi jangan takut kalau transaksinya nanti nyampur dengan transaksi dari user-user yang lain. Yang kita lihat sarannya juga sama seperti yang ini. Jadi kalau memang ada perubahan, misalnya kita tambah transaksi segala macam, untuk bisa memunculkan saran AI, tinggal kita request saran saja, maka dia akan menambah nanti sarannya sesuai dengan transaksi, budget, sama target yang kita masukkan. Selanjutnya untuk keluar kita tinggal klik logout, maka kita akan diarahkan ke halaman login. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin sekian dari saya untuk tutorial penggunaan aplikasi manajemen keuangan pribadi ini. Semoga teman-teman mudah bisa menggunakan aplikasi ini. Dan harapan saya semua transaksi keuangan yang kita dapatkan maupun yang kita keluarkan bisa tercatat dengan rapi di aplikasi ini. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Jihadul Akbar SKM selaku dosen mata kuliah pemrograman web 2 yang sudah memberikan tugas kepada saya atau kepada kami untuk membuat aplikasi sesuai dengan tema yang kami ambil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.